Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Dalam pernyataan di media sosialnya, Trump menyebut keputusan gencatan senjata lanjutan diambil setelah ada permintaan dari Pakistan yang selama ini berperan sebagai negosiator. Trump sebut gencatan senjata yang sudah berlangsung 2 pekan diperpanjang sampai Iran menyerahkan proposal resmi dan tercapai kesepakatan. Dengan perundingan damai di Islamabad yang masih menggantung dan ancaman siaga tempur dari Komando Pusat Amerika Serikat yang tetap aktif, apakah dunia sedang menyaksikan upaya terakhir diplomasi atau sekadar taktik mengulur waktu sebelum konfrontasi besar pecah? Kita bahas bersama para narasumber sore ini melalui Zoom. Kita sudah tersambung dengan Din Atase Pertahanan Indonesia di Iran periode 2009-2012, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, dan dari Bandung, Jawa Barat, kita juga sudah tersambung dengan ahli hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan. Selamat sore Pak Julius dan Prof Budi, apakah sudah bergabung? Selamat sore Mbak Nastiti. Baik, kita sambil menunggu Prof Budi bergabung, Pak Julius, ini sepertinya sudah diprediksi oleh para pihak, oleh para analis bahwa gencatan senjata dengan Iran yang akhirnya diputuskan tanpa batas waktu oleh Amerika Serikat terjadi. Jadi masih tetap alot. Komentar Anda? Iya, masih tetap alot, betul. Masih tidak jelas, betul. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua ya. Sementara dampaknya buruk, tetapi belum ada sinyal positif sama sekali bahwa akan ada akhir perang. Ini gencatan senjata yang diumumkan Amerika Serikat kan diklaim oleh Iran hanya mengulur waktu gitu ya. Ya itu saya kira sangat jelas ya Mbak Nastiti. Oke, jadi Anda setuju bahwa ini adalah strategi Iran untuk mengulur waktu atau menyelamatkan muka sendiri sebenarnya? Tidak lah ya, tidak gitu. Untuk Iran keputusan mulai berunding mengirimkan delegasinya ke Islamabad itu bersifat strategis ya. Dan dia belajar banyak dari sejak serangan pertama di tanggal 28 Februari. Dan kita masih ingat, Iran kan ditipu ya waktu itu ya. Harusnya ada negosiasi lagi di hari Senin, karena hari Jumat itu ada sinyal baik ya untuk perkembangan negosiasi. Waktu itu masih dimediasi oleh Oman. Tapi nyatanya kan diserang oleh Amerika Serikat hari Sabtunya gitu. Seharinya Seninnya ada negosiasi. Itu kan peristiwa penipuan yang pertama. Nah, kelihatannya dia belajar betul ya ke waktu dari ronde pertama atau putaran pertama gitu ya. Kelihatan bahwa Amerika Serikat itu ingin memaksakan keinginannya gitu ya, bahwa semua usulan Amerika Serikat harus terima oleh Iran. Dan posisinya situasi pada waktu itu kan one-sided negotiation ya, negosiasi satu arah. Itu kan yang sudah diklaim oleh Iran. Jadi kali ini di putaran kedua Iran betul-betul berunding. Jangan sampai dia masuk ke sebuah jebakan skenario yang sedang dibangun oleh Amerika Serikat. Gitu. Yang ujung-ujungnya khawatirnya Amerika Serikat sebenarnya sedang mencari alasan-alasan lain ya, misalnya untuk melakukan penyerangan itu barangkali dan saya yakin Iran sangat berhitung sekali. Jadi untuk Iran bukan mengulur waktu gitu, untuk Iran ini perhitungan strategis, apakah mau bernegosiasi di Islamabad atau tidak. Dan syaratnya kan jelas ya, blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat itu syarat yang saya kira sangat cerdas ya, saya melihatnya gitu. Dan Presiden Trump kan sudah menolak dan kita tahu kenapa menolak. Saya kira sangat jelas karena Amerika Serikat sudah siap nih untuk melakukan penyerangannya. Kalau Iran, menurut Anda tadi Iran tidak mengulur waktu, apakah yang mengulur waktu itu sebenarnya dari pihak Amerika Serikat, Pak Julius? Ya, kalau kita lihat itu Amerika Serikat gitu, masih mencari alasan sebetulnya kalau saya lihat ya gitu untuk melakukan sebuah aksi yang lebih besar yang kita masih baca-baca gitu. Dan aksi tersebut yang saya khawatirkan adalah serangan. Pasukannya kan udah siap nih, kapal perangnya ada 12 sampai 15 gitu dengan 2 carrier ditambah 1 lagi 10.000 personil gitu lah, dukungan teknologi gitu ya. Lalu bayangin tiba-tiba disuruh keluar, suruh menarik gitu ya. Artinya kan, nah ini ujian betul ya, ujian betul apakah betul Amerika Serikat berniat berunding atau enggak gitu. Dan saya kira dalam hal ini saya harus mengapresiasi Iran cukup cerdas ya. Tidak ada perundingan kalau Amerika Serikat tidak menarik blokadenya, tidak membuka blokadenya.
Ya, dan itu yang dinyatakan oleh Ketua Parlemen Iran juga bahwa ini bukan Iran, Amerika Serikat memang tidak pernah mau dengan legowo membuka negosiasi, membuka kesepakatan untuk berdamai begitu ya. Prof. Budi Pramono sudah bergabung. Selamat sore, Prof. Prof. Budi? Prof. Budi bisa mendengar? Oke, sambil kita perbaiki putus suaranya, Mbak. Putus-putus, oke. Suaranya Mbak putus-putus. Baik, Suara sambil saya bagaimana? Suara Prof jelas sekali, sambil kita perbaiki audionya. Prof Budi, kalau tadi Pak Julius mengatakan apa yang disampaikan Amerika Serikat bahwa gencatan senjata saat ini diperpanjang tanpa batas waktu adalah merupakan buying time saja bagi Amerika Serikat. Tapi apakah Anda juga menangkap sinyal bahwa ini sebenarnya hanya upaya Trump saja untuk menyelamatkan muka, untuk mundur tapi dengan dignity tetap? Iya, Mbak. Boleh saya bicara? Boleh, silakan Prof Budi. Jadi begini, Mbak, tadi saya sangat tertarik dengan apa yang Mbak sampaikan bahwa mundur with dignity. Jadi selalu saya sampaikan bahwa inilah exit remnya Trump. Jadi dia mencoba mundur, tapi dengan catatan dia tidak menjadi tuduhan internal domestik sana bahwa Trump ini kalah perang. Nah, itu yang dia sangat hindari. Kenapa? Lagi-lagi karena ini private reasonnya dia. Bagaimana nanti dia bisa menang lagi di bulan November kalau seandainya dia ada bad impression terhadap domestik, terhadap rakyatnya di sana. Jadi dia menggunakan strategi exit rem. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum yang kedua, Prof Budi, apakah ini sekaligus kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut Trump bahwa gencatan senjata itu Mbak yang nggak bagus. Baik, sambil kita perbaiki. Suaranya Mbak nggak masuk. Baik, sambil kita perbaiki, saya ke Pak Julius dulu. Kalau tadi Prof Budi mengatakan bahwa ini exit rem dari Amerika Serikat, dari Trump, apakah kita bisa mengambil kesimpulan? Suaranya Mbak putus-putus. Baik, saya ke Pak Julius sambil kita perbaiki audio dengan Prof Budi. Pak Julius, apakah bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Trump, gencatan senjata tanpa batas waktu itu kita bisa ambil maksimalnya sampai Pilpres Amerika nanti digelar di sana? Ya, itu terlalu panjang saya kira kalau sampai Pilpres ya. Tetapi yang kita maksudkan adalah, saya kira Prof Budi juga maksudkan adalah ini strategi untuk mengambil hati masyarakat Amerika Serikat lagi. Gitu. Citranya kan sudah sangat buruk ya, dan hitung-hitungan polling yang dibuat oleh media itu kan hanya 2 dari 3 gitu ya, atau 1 dari 3 mendukung perang ini. Itu kan risiko politiknya itu sangat besar ya di pemilihan selak yang akan berlangsung nanti gitu. Nah, mungkin ini sedang nyari-nyari jalan keluar yang terbaik. Saya sih sepakat ya gitu. Dan saya berharap ini mungkin juga salah satu game changer yang penting bahwa desakan publik di Amerika Serikat gitu ya, termasuk kemudian dari Partai Demokrat yang selalu menyampaikan bahwa ini perangnya ilegal gitu ya, itu kemudian berdampak signifikan untuk cara berpikir Trump. Itu saya harap dan saya sepakat dengan Prof Budi terkait dengan itu. Per Maret kemarin dari Reuters menyebut hanya 35% warga Amerika Serikat yang setuju serangan militer ke Iran, sementara 61% menolak, dan angka itu turun dari survei sebelumnya 37%. Dengan 46% responden khawatir perang justru membuat Amerika Serikat kurang aman, dan kalau kita lihat kenaikan BBM di sana juga sudah mencapai 17%. Pak Julius, saya ke Prof Budi lagi. Prof Budi, silakan dengan kesimpulan kedua Anda, Pak. Tadi sampai mana saya? Ya, saya melanjutkan Mbak aja. Mbak tadi menyampaikan, iya Mbak, jadi certain people yang ada di Amerika sana bahkan selalu mengatakan bahwa ini bukan musuh. Sana kan practically saja Mbak cara bicaranya. Kalau memang musuh tidak di depan mata, so forward gitu kan, berperang sama Iran dan lain sebagainya. Nah, inilah demand-nya orang sana yang plus-plusnya apa? Basic need-nya dia terganggu, entah itu BBM atau tarif-tarif basic need yang lain. Nah, inilah yang membuat dia sebetulnya tidak fully backup bahwa itu perang adalah memang perangnya Amerika. Bahkan cenderung mereka mengatakan, meskipun bagi saya mungkin itu bisa juga hoax ya, tapi certain people mengatakan bahwa ini bukan perang Amerika, ini adalah perangnya Trump.
kan Oke. begitu. Ya. Jadi sekali lagi Mbak, jadi ingat saya tadi yang Mbak sampaikan. Jadi ini exit remnya ya. Jadi mundur pelan-pelan, not lose his face, tetap pegang dignity di mata publik US sana. Dia tidak apa istilahnya kalau orang Jawa itu wirang, loser gitu, malu. Ya. Dia tetap itu pegang dignity. Dan di luar ini sebetulnya adalah leverage-nya Trump. Makanya sebetulnya blockade yang dia lakukan ini bukan semata-mata untuk show off atau menunjukkan bahwa dia adalah word police, bukan begitu. Tapi itu semata-mata mengimplementasikan apa yang dibilang sama Clausewitz, ini adalah kredibilitas of protection. Ya, ini onwardnya Clausewitz kan selalu membackup ini dengan prinsip-prinsip pertempuran peperangan yang seide dengan bukunya onwardnya Clausewitz. Ini adalah contoh dari bagaimana namanya Amerika show his credibility to protect Middle East, to protect negara-negara di Teluk. Karena apa? Karena ini sebetulnya bukan one way traffic dari seorang Trump yang perlu trusted, perlu percaya dari publik dari Middle East, tapi ini Middle East juga ya ada semacam what you call it, ada semacam pesan moral. Pesan moralnya adalah, hey Trump, kalau misalnya lo, ini bahasa ininya Mbak ya, kalau misalnya lo bisa menyelesaikan masalah Hormuz dan ini energi global tidak turun dan ini pelayaran perdagangan lancar, nah ini saya semakin yakin kepadamu. Kenapa? Dengan kamu tidak meyakinkan kita, ini berarti memberikan leverage kepada Iran bahwa Iranlah yang sebetulnya bukan hanya si denial tapi juga si control. Dia benar-benar menguasai Hormuz dan pelayarannya untuk menaikkan leverage-nya dia. Tapi on the other hand, yang namanya negara Teluk ini ya pada ketakutan. Kenapa? Karena asymmetric warfare yang dilakukan oleh Iran ini mau tidak mau spill over-nya kepada negara-negara di Timur Tengah. Belum apa-apa kemarin sudah langsung dihajar setiap headquarter-nya US yang ada di masing-masing negara di Teluk. Apa artinya? Kalau misalnya ini terjadi lagi, otomatis ini kan juga economic pressure bagi seluruh negara-negara Teluk. Jadi sekali lagi Mbak, yang Mbak tanyakan, ini adalah leverage-nya Trump, US, yang sekaligus exit remnya daripada US agar dia tetap memenangkan pemilu. Nah ini saya langsung straightforward aja. Dia tetap memenangkan pemilu dan dia juga tetap punya harga diri yang besar bagi negara-negara Timur Tengah dan tetap menjadi yang menguasai region di mana ini sangat tidak diinginkan oleh yang namanya Rusia sama China, meskipun Rusia sama China tidak pingin face to face dengan Amerika karena itu akan merugikan in term of economic side. Gitu, Mas. Alasan ekonomik juga yang selalu digadang-gadang oleh Trump, Prof. Budi, bahwa belakangan dia men-tweet Iran untung 500 miliar US dollar per day kalau Hormuz itu dibuka. Apakah Anda juga melihat ini sebuah strategi exit remnya tadi yang Anda sebutkan? Ya, ini juga di RCMP terlalu show off bahwa ini loh untung saya, ini loh untung saya, ini loh untung Mbak. In term of warfare, ya, conducting a war, ini tidak ada Mbak istilahnya di satu sisi dia hanya merugi saja, sisi yang lain untung saja dan itu seterusnya. No way. Jadi each of them masing-masing dia pasti ada mengalami kerugian. Satu lagi terus mengalami yang lainnya adalah keuntungan. Itu balance Mbak, dua-duanya, both of Iran and Amerika in this case. Itu maksud saya. Baik, Prof. Budi dan Pak Julius, kita lanjutkan dialog di segmen berikutnya usai azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami.